sebelum kita mulai dalam pujian penyembahan kita, kakak mau tanya nih, kakak di sini mau tanya, apa kabarnya anak sekolah minggu? Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Yes, yes, yes. Tepuk Tuhan Yesus. Oke, kita mau masuk dalam penyembahan kita. Nah, sebelum kita masuk penyembahan, kita siap-siapkan diri kita dulu. Kita duduk yang manis. Kita minta, kita undang hadirat Tuhan untuk setiap kita anak-anak sekolah minggu, amin. Semuanya sungguh-sungguh, semuanya bersekutu dengan Tuhan ya, sungguh-sungguh. Mari kita sembah Tuhan, kita katakan pada Tuhan, Bapa, aku datang padamu. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu Tuhan Yesus, untuk kebaikan-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan Yesus, untuk anugerah-Mu, untuk kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur ini kami sebagaimana kami ada saat ini oleh karena kebaikan Tuhan. Dan saat ini harus kami datang Tuhan Yesus. Ini anak-anak-Mu Tuhan Yesus datang menyembah Tuhan Yesus. Hallelujah.
piano, namanya Bang Riko. Mana lu? Hai Bang Riko. Oke. Nah, jadi kita semua sudah berkenalan. Jadi jangan lupa kalau misalnya kita ketemu di mana harus saling sapa ya. Amin. Nah, kita akan masuk dalam pujian kita. Yuk, adik-adik sekolah minggu, kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan sukacita. Kita katakan kepada Tuhan, hati-hati gunakan matamu, mulutmu, tanganmu, dan kakimu. Haleluya.
kepadamu Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan Yesus kami serahkan hati kami, karena kami percaya Tuhan Yesus, kalau kekuatan kami Tuhan, kalau perlindungan kami Tuhan Yesus.
sukacita banget ya, hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Nah, tema firman Tuhan pada hari ini adalah 3 magic word atau 3 kata ajaib. Siapa yang tahu apa saja 3 kata ajaib? Nah, sebelum kita mengetahuinya bersama-sama, yuk kita baca dulu firman Tuhan dari Matius 12 ayat 35 sampai 37. Kamu buka Alkitab kamu ya, lalu kita baca ayatnya bersama-sama. Matius 12 ayat 35 sampai 37. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, hari ini kembali kita diingatkan melalui firman Tuhan dari Matius 12 ayat 35 sampai 37. Bagaimana kita harus memperhatikan setiap kata yang keluar dari mulut kita. Setiap kata yang kita ucapkan kepada orang tua kita, kepada teman kita, kepada adik kita, atau kepada siapapun juga harus kita perhatikan. Karena apa? Karena kita akan mempertanggungjawabkannya nanti di hari penghakiman. Kalau kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang baik, nah itu akan menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita akan mempertanggungjawabkannya sendiri nanti di hari penghakiman. Nah, tadi kakak sudah bilang ada 3 magic word atau 3 kata ajaib. Loh, kenapa ya kok bisa kata itu disebut sebagai kata ajaib? Ada yang tahu alasannya? Ya, karena 3 kata itu mempunyai kekuatan untuk bisa merubah keadaan atau merubah dunia ini menjadi lebih baik. Apa saja ya 3 kata itu? Kata yang pertama adalah kata maaf. Kata yang kedua adalah kata tolong, dan kata yang ketiga adalah kata terima kasih. Nah, kita pelajari satu-satu ya. Dari yang pertama, kata maaf. Nah, kamu tahu gak sih kata maaf itu kapan harus kita ucapkan? Ya, kata maaf diucapkan ketika kita melakukan kesalahan terhadap orang lain. Siapa di sini yang pernah melakukan kesalahan? Coba angkat tangannya. Ya, kita semua pernah melakukan kesalahan ya. Jadi ketika kita melakukan kesalahan terhadap seseorang, kesalahan yang tidak disengaja ataupun kesalahan yang disengaja, kita harus meminta maaf. Ya, seperti ayat firman Tuhan yang ada di Matius 6 ayat 14 sampai 15. Kita baca sama-sama ya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Sebagaimana Tuhan Yesus sudah mengampuni kesalahan kita, Tuhan Yesus juga ingin kita mengampuni kesalahan orang lain terhadap kita. Jadi jikalau kita melakukan kesalahan, kita harus segera minta maaf. Dan jangan lupa, ketika orang lain mungkin pernah melakukan kesalahan terhadap kita, menyakiti hati kita, kita juga harus bisa seperti Tuhan Yesus, belajar untuk memaafkan dan mengampuninya. Karena kalau kita bisa saling memaafkan, hidup kita akan menjadi damai. Nah, magic word yang kedua adalah kata tolong. Adik-adik tahu kapan kata tolong itu kita ucapkan? Ya, benar sekali. Kata tolong itu kita ucapkan ketika kita membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, seperti firman Tuhan dari Galatia 6 ayat 2. Kita baca sama-sama ya. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Wah, ini perintah Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus ingin sekali kita bisa saling tolong-menolong. Nah, ketika kita membutuhkan bantuan dari orang lain, jangan ragu atau jangan malu untuk mengucapkan kata tolong. Sekarang banyak sekali
ketika orang membutuhkan pertolongan, dia malu atau takut bahkan gengsi untuk mengucapkan kata tolong. Karena dia berpikiran kalau dia meminta tolong, orang akan menganggap dia tidak bisa melakukannya. Padahal kalau kita berani untuk meminta tolong, ketika kita membutuhkan bantuan orang lain, kita adalah orang yang rendah hati. Jadi ketika adik-adik membutuhkan bantuan dari siapapun juga, jangan ragu untuk mengucapkan kata tolong. Nah, magic word yang ketiga adalah kata terima kasih. Nah, kapan ya kita mengucapkan kata terima kasih? Siapa yang tahu angkat tangannya? Ya, kata terima kasih kita ucapkan ketika kita menerima sesuatu dari orang lain. Nah, kita ucapkan kata terima kasih karena kita menghargai pemberian dari seseorang. Atau kata terima kasih juga merupakan wujud syukur kita kepada Tuhan. Kita baca ayatnya dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kita baca sama-sama ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, Tuhan Yesus menginginkan kita untuk selalu mengucap syukur. Yang pertama, kalau kita suka berterima kasih, artinya kita selalu mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, kita juga bisa mengucapkan kata terima kasih ketika kita menerima bantuan dari orang lain atau menerima sesuatu dari orang lain. Tandanya kita menghargai pemberian mereka. Nah, sekarang adik-adik sudah tahu kan 3 magic word atau 3 kata ajaib, yaitu kata maaf, kata tolong, dan kata terima kasih. Ayo kita belajar untuk selalu mempraktekkan 3 magic word ini ya. Supaya apa? Supaya dunia kita menjadi lebih baik lagi. Karena 3 magic word ini adalah 3 kata ajaib yang punya kekuatan untuk bisa menjadikan dunia lebih baik. Contohnya adalah seperti ini. Jikalau temanmu ada yang bersalah terhadap kamu, dia melakukan suatu kesalahan. Nah, kamu ingin membalas dia karena dia sudah melakukan kesalahan terhadap kamu. Hati kamu kesal, tapi temanmu meminta maaf kepadamu karena dia sudah melakukan kesalahan. Nah, kamu tidak jadi membalas dia, kamu memaafkan dia. Nah, itulah kekuatan dari kata maaf itu. Dengan pertolongan dari Tuhan Yesus, kita bisa melakukan 3 kata ajaib ini. Siapa yang mau melakukannya, angkat tangan. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, sekarang kita mau membuat kreativitas. Kamu sudah siapkan ya barang-barangnya? Oke, kita mulai sama-sama ya kreativitasnya. Halo adik-adik sekolah minggu, hari ini kita akan membuat kreativitas. Nah, tadi kan sudah mendengar tuh firman Tuhan dari apa yang sudah Kak Yuli sampaikan. Hari ini kita akan membuat kreativitas mulut. Apa saja bahan-bahan yang kita gunakan? Kita membutuhkan kertas. Kalau adik-adik punya kertas HVS-nya bisa dibagi 2. Nah, berikutnya adalah pensil warna. Kalau adik-adik punya krayon, gak apa-apa, pakainya krayon juga gak apa-apa. Berikutnya kita membutuhkan spidol. Selanjutnya kita membutuhkan lem. Satu lagi, bahan yang kita gunakan adalah kertas kecil. Nah, itu adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat mulut. Nah, bagaimana caranya? Kertas HVS yang sudah dibagi menjadi 2 ini, kita lipat menjadi 2 bagian. Seperti ini. Kalau sudah, yuk. Oke, kalau sudah, kita lipat lagi menjadi 2. Jadi
4 bagian. Bisa? Nih, jadi 4 bagian ya adik-adik. 1, 2, 3, dan 4. Nah, nanti dilipatnya seperti ini. Dilipatnya ke bawah. Nah, yang keempat, bagian keempat dilipatnya ke bawah. Oke, kalau sudah, nah nanti akan jadi seperti ini. Tapi kita membutuhkan gambar mulut. Kita gambar mulutnya ya. Nah, caranya kita buat garis miring. Kalau sudah, kita buat lengkungan. Selanjutnya, garis miring lagi. Begitu juga selanjutnya dengan mulut bawahnya. Kita buka dulu ya mulut bawahnya. Oke. Nah, kita bisa buat garis lengkungan yang besar. Nah, sekarang kita menggambar garis bibir atasnya. Kita buat lengkungan kecil. Oke, selanjutnya bibir bawahnya juga kita buat lengkungan kecil. Oke. Nah, sekarang Kak Gibi mau buat giginya supaya terlihat seperti mulut. Nah, oke. Kalau sudah, kita akan warnai bibirnya dengan menggunakan warna merah. Nah, kalau adik-adik yang perempuan mau warna pink juga boleh ya. Kita warnai bibirnya dengan warna merah. Kalau adik-adik punya krayon, pakai krayon juga nggak apa-apa ya. Diwarnainya yang rapi. Jangan sampai keluar garis. Oke, sekarang kita warnai bibir bawahnya ya. Oke, sedikit lagi. Oke, jadi. Nah, nih sudah bisa nih. Tapi kalau kita buka seperti ini agak susah ya. Oke. Nah, sebelumnya kita buat dulu di tengah-tengah ini 3 kata yang tadi Kakak Yuli sudah sampaikan. Ayo, apa saja kata-katanya? Iya, betul. Ada kata tolong. Berikutnya ada kata terima kasih dan kata maaf. Kita tulis kata maaf di sini. Adik-adik boleh pilih satu kata. Adik-adik boleh tulis di sini ya. Gimana cara menulis maaf? Berikutnya apa? A. Satu lagi apa lagi? A lagi. Dan
F. Oke, good. Nah, kita mau buat penyaga di belakang sini supaya nanti kita bisa mainin mulutnya bisa dibuka dan ditutup seperti ini. Oke? Kita perlu kertas kecil yang tadi kita lem di belakang sini. Kita lem di belakang sini ya. Ya. Kak Gibi ambil dulu lemnya ya. Oke, kalau sudah di pojok samping kanan dan di pojok samping kirinya dikasih lem. Nah, kalau sudah ditempelkan di sebelah sini supaya tangan adik-adik bisa masuk, jari adik-adik bisa masuk. Nah, tunggu ya. Oke, yuk siapa yang sudah bisa? Oke, nah kalau sudah kita bisa mainkan deh. Maaf. Demikianlah kreativitas kita hari ini. Sampai jumpa di kreativitas kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye adik-adik. Haleluya teman-teman, salam kemampuan iman. Saat ini kita akan berdoa untuk keluarga Bapak Gembala Sidang. Dan kita juga berdoa untuk sidang Tuhan Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Teman-teman pasti bangga di sidang Tuhan ini. Sama kayak aku yang mulai berdoa, kita angkat tangannya teman-teman dengan sikap berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Engkau menyertai dan melindungi kami. Saat ini kami berdoa untuk keluarga Bapak Gembala Sidang kami dan juga memberkati Bapak Gembala Sidang kami Tuhan, sehat, kuat, panjang umur maupun kuasa dan kekuatan daripada Tuhan menjadi milik Bapak Gembala. Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala sehat, kuat, dan bersukacita. Tuhan Yesus, aku berdoa juga untuk keluarga Bapak Yosef, Ibu Grace, Bang Joshua, Kak Karen, Kak Tiffany. Berkati kehidupan mereka, berkati play mereka semakin luar biasa. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, para full timer, koordinator cabang, dan juga para pengkhotbah, mahasiswa IAR, dan juga jemaat Tuhan Gereja Kemenangan Indonesia sejabodetabek semakin bertumbuh dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan kami patahkan segala mau, sakit, penyakit, kemunduran, iblis penipu, tinggalkan keluarga Bapak Gembala Sidang kami dan jemaat kami. Haleluya, amin. Mari teman-teman, kita mendoakan teman-teman kita se-Indonesia. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami ya Tuhan Yesus. Engkau telah memberikan berkat yang sangat melimpah kepada kami semua Tuhan Yesus. Sekarang kami akan berdoa untuk teman-teman kami se-Indonesia Tuhan Yesus. Untuk pendidikannya Tuhan Yesus, berkatilah pendidikannya Tuhan Yesus, lancarkanlah segala urusannya dalam pendidikan Tuhan Yesus. Di masa pandemi seperti ini Tuhan Yesus, kami harus belajar secara online ya Tuhan Yesus, secara daring Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Engkau selalu memberikan kemudahan kami dalam hal apapun, termasuk dalam hal pendidikannya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan segera pulihkan negara ini ya Tuhan. Engkau akan segera pulihkan bangsa ini ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Jabalah doa kami ini Tuhan Yesus. Dan berikan juga kesabaran kepada orang tua kami ya Tuhan Yesus, untuk mengajarkan dan mendidik kami di rumah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan berkati juga pergaulan kami ya Tuhan Yesus, pergaulan kami di Indonesia ini ya Tuhan Yesus, anak-anak-Mu di Indonesia. Jangan biarkan hal-hal negatif dapat menguasai diri mereka Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, pergaulan kami berada di jalan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, selalu lindungilah anak-anak kami Tuhan Yesus. Selalu lindungilah anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau selalu melindungi pergaulan di negara ini Tuhan Yesus. Jangan biarkan anak-anak di Indonesia ini ketergantungan dengan gadget Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, dan juga berkatilah anak-anak semua, anak-anak di Indonesia ini Tuhan Yesus. Biarkanlah mereka selalu mengandalkan Engkau dalam setiap hal apapun ya Tuhan Yesus. Biarkanlah mereka selalu mencintai Engkau Tuhan Yesus. Berikanlah rasa cinta
rasa cinta mereka kepadamu ya Tuhan Yesus, dan selalu berkatilah kami, lindungilah kami Tuhan Yesus, jagalah kami dalam hal apapun ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan segera pulihkanlah negara-negara kami ya Tuhan Yesus, negara ini, di dunia ini Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau selalu melindungi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Terima kasih